Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam konteks pendidikan, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, mengayomi, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari itu sebagai guru mampu menuntun lakunya anak sesuai garis kodrat anak agar anak bisa merdeka lahir dan batin guna bekal hidup di masyarakat. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya belajar tentang modul 1.1 yang pertama adalah murid ibarat kertas putih. Kita sebagai guru adalah penulis yang akan memberikan warna pada kertas sesuai yang kita inginkan. Kemudian kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas dan murid lebih banyak mengerjakan tugas selesai mereka menerima materi. Kemudian pembelajaran berdasar standar yang sama tanpa memperhatikan kondisi latar belakang murid berupa kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pembelajaran lebih banyak menuntut kepada siswa bukan menuntun. Kemudian apa yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama adalah sebagai pendidik dan pengajar, murid diberikan kebebasan dalam pengajaran dan pendidikan dengan banyak melibatkan mereka diskusi dengan teman sejawat untuk mengeksplorasi kemampuan dan bakat, diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk bertanya dan berusaha memberikan arahan untuk mencari solusi pada masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang kedua adalah pembelajaran di kelas berubah dari guru sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan menjadi pembelajaran yang berpihak kepada kepentingan murid. Yang ketiga, pendidikan dan pembelajaran di kelas dilakukan dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti memberikan strategi pembelajaran yang bisa mengakomodir keragaman latar belakang dan juga menyesuaikan materi pembelajaran sesuai tuntutan zaman. Yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya merancang penggunaan model dan strategi pembelajaran yang aktif serta menyenangkan murid. Kemudian pembelajaran berorientasi pada kebutuhan murid di kelas. Kemudian pembelajaran dengan mempertimbangkan latar belakang murid seperti kodrat alam dan kodrat zaman. Dari beberapa kesimpulan yang tadi yang sudah saya jelaskan, ada kesimpulan yang saya peroleh, yaitu masing-masing murid
lahir dengan membawa kemampuan dan bakat yang beragam. Pendidikan diberikan kepada murid dengan memandang kebutuhan dan kemampuan setiap individu, sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan model dan strategi yang beragam, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.